Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam demokrasi. Halo Sobat Koalisi Perempuan Indonesia dimanapun berada. Balik lagi nih di podcast Ngopi, ngobrol bareng Koalisi Perempuan Indonesia. Yeay! Nah, podcast kali ini kita akan bahas suatu topik yang sangat menarik nih, yaitu mengenai pilkada aman tanpa kekerasan berbasis gender dan seksual. Untuk topik yang menarik ini juga, kita udah bersama narasumber yang gak kalah menarik, gak kalah nyentrik nih, yang bakal ngebahas tuntas nih mengenai pilkada aman tanpa kekerasan berbasis gender dan seksual. Ada Kak Dila Farhani Nurrohman. Halo. Halo Kak Dila. Teman-teman semua. Gimana kabarnya nih Kak Dila? Baik, selalu semangat ya. Selalu semangat, apalagi luar biasa. menghadapi berbagai tahapan pilkada mendatang. Jadi kita harus tetap fit dan sehat ya. Bener, harus sih itu ya. Kak, boleh ceritain gak sih belakangan ini kegiatan kakak, aktivitas kakak nih apa aja nih? Sebenarnya aku lumayan aktif, jadi aku bekerja di salah satu lembaga konsorsium namanya JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Jadi dia itu merupakan konsorsium dari berbagai lembaga kemasyarakatan, diantaranya ada NU, Muhammadiyah, juga Interfaith. Jadi kita tuh sama-sama di antara kader-kader yang memang tertarik di isu elektoral, makanya kita bikin forum yang kemudian ternyata walaupun beda-beda organisasinya kita bisa sama-sama punya tujuan dan visi misi yang sama kayak gitu untuk memajukan elektoral Indonesia kayak gitu. Keren banget, sungguh Kak Dila ini perempuan muda yang sangat inspiratif ya teman-teman. Nah tadi ngomongin JPPR nih Kak, kakak di JPPR nih sebagai apa nih? Oke, jadi kalau sekarang aku di JPPR sebagai manajer advokasi hukum dan hukum gitu ya. Jadi memang fokus pada isu-isu kajian yang berkaitan dengan PKPU, kemudian undang-undang pemilu atau undang-undang pilkada yang berkaitan dengan regulasi baik perundang-undangan maupun teknis gitu ya. Jadi kita kalau misal ada yang tidak sesuai dengan mekanisme atau perundang-undangannya, kemudian kita advokasi seperti itu. Jadi banyak kajian-kajian yang kita buat juga seperti itu. Wah, luar biasa banget. Nah, kita tadi Kak Dila udah nyebutin nih pilkada, pemilu dan lain-lain. Sekarang kan pilkada tuh lagi hot banget ya, betul, pembahasannya betul. di mana-mana. Boleh nggak sih kakak kasih pandangan Kak Dila nih, pandangan kakak mengenai situasi pilkada saat ini? Sebenarnya kalau melihat ya situasi pilkada saat ini tuh agak unik gitu ya. Unik. Karena belum pernah terjadi sebelumnya gitu dari rangkaian pemilu sampai pilkada itu terjadi di tahun yang sama gitu kan. Kayak misal pemilu kemarin terakhir di bulan Februari kan. Nah, sekarang kita akan menghadapi pilkada yang rentetannya juga akan panjang, tapi kita nanti akan mencoblos calon kepala daerah itu di tahun yang sama 2024 gitu ya. Meskipun tahapannya sangat singkat, jadi kita belum kelar mengevaluasi pemilu kemarin gitu ya, tapi kita sudah dihadapkan dengan proses-proses tahapan pilkada. Jadi memang proses-proses yang lumayan agak cepat juga, kita butuh juga respon-respon yang cepat. Makanya kan kalau kemarin kita banyak sekali ya Kak digegerkan oleh isu-isu yang cukup menyenangkan, mulai dari peraturan MA sampai MK gitu ya. Itu kita kayak masyarakat sipil tuh kayak nggak dikasih nafas sebentar. Iya, nggak ada gitu ruang ya. bernafasnya masyarakat sipil, itu ya, benar. rentetannya ya karena tahapan-tahapannya juga memang cepat gitu. Jadi kita juga masyarakat sipil juga nggak boleh lambat dong kayak gitu untuk merespon isu-isu tersebut kayak gitu. Oke, tadi udah kakak sebutin kita nih masyarakat sipil nih nggak dikasih ruang untuk bernafas nih ya. Nah, kalau menurut kakak nih gimana nih kita sebagai masyarakat sipil untuk menghadapinya? Kayak gitu respon kita, kita harus kayak gimana? Nah Kak, ini menarik banget sih terkait dengan respon masyarakat sipil, apalagi kalau misal kakak kayaknya Gen Z juga kan. Gen Z dong. Jadi memang ada kecenderungan gitu bagaimana kemudian pola respon masyarakat sipil khususnya generasi Z ataupun milenial itu sekarang
mulai berbeda gitu ya cara untuk menyikapi suatu isu krusial di negara kita gitu. Makanya kalau semisal cara menghadapinya cukup banyak gitu, tergantung kita sedang apa ya, fokus di isu apa. Misal kalau aku di isu pemantauan pemilu karena JPPR itu terkait dengan pendidikan pemilih, makanya kita berusaha untuk memantau setiap tahapan pilkada maupun pemilu kayak gitu, maupun tahap pencalonan, verifikasi pencalonan ataupun bahkan administrasi pun kita kawal gitu. Beda hal kalau misal kita punya isu-isu fokus yang lain, misal isu keterlibatan perempuan misal, itu juga bisa kita fokuskan. Dan sebenarnya itu semua isu baik lingkungan, isu perempuan ataupun isu elektoral lainnya itu tuh ada keterkaitannya dengan proses-proses pemilu dan pilkada itu, dan kita harus sangat mengawal karena mau bagaimanapun regulasi-regulasi kan dibuat oleh stakeholder yang kita pilih gitu betul. Itu jadi nggak ada tuh bahasanya kalau semisal ya udahlah terserah siapa pemimpinnya, yang penting kita sebagai Gen Z bisa hidup bisa cari cuan gitu. Itu tuh nggak masuk akal menurutku kalau semisal kita tidak berpartisipasi di pemilihan ini gitu. Karena mau bagaimanapun kalau semisal kita memilih pemimpin yang memang tidak bisa membuat regulasi yang inklusif ataupun sensitif terhadap isu masyarakat secara umum, kayaknya akan sulit deh gitu untuk kita dapat kesejahteraan sosial yang kita harapkan gitu Kak. Iya, karena bisa dibilang juga generasi sekarang nih kayak bisa dibilang ya agak masa bodoh deh, siapa yang menang yang penting kalau gue mah tetap aja kerja, nggak berpengaruh sama kehidupan gue mau siapapun pemimpinnya gitu kan ya biasanya. Makanya benar. Banyak yang kalau semisal kita melihat perilaku masyarakat di sosial media juga itu cukup cukup unik gitu ya. Bagaimana kemudian ada beberapa muncul Gen Z itu yang kritis gitu. Tapi kemudian ada juga Gen Z yang pragmatis, yang artinya kayak dia nggak memikirin isu atau value apa sih kalau semisal kita melakukan statement A atau statement B gitu. Jadi memang kita banyak PR-nya nih Kak buat kemudian memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik kan nggak hanya soal pemilu dan pilkada aja ya, tapi luas banget. Isu-isu krusial juga itu termasuk dalam pendidikan politik. Betul. Padahal dari tahapannya pilkada ataupun pemilu ini isu-isu, entah isu di belakangnya ataupun isu yang akan datang nantinya itu banyak banget, luas banget, dan pasti berdampak ke kita semua sebagai masyarakat yang memilih. Betul. Tadi Kak Dila udah nyebutin nih ada mengenai keterlibatan perempuan juga nih. Nah, aku mau tahu dong nih pandangan kakak nih bagaimana sih keterlibatan perempuan ini di pemilu ataupun pilkada, baik di prosesnya ataupun nanti di pemilihannya, itu kayak gimana Kak? Iya, dalam perjalanannya kan kalau kita melihat perjuangan kelompok perempuan ya untuk kemudian bisa merebut ruang-ruang publik itu tidak mudah gitu ya. Dalam perjalanannya butuh waktu banyak juga. Kita mulai dari ratifikasi deklarasi Duham, kemudian CEDAW dan lain-lain, sehingga kita secara konstitusi punya aturan turunan gitu ya terkait dengan peraturan perundang-undangan kayak gitu. Itu kan semangatnya sama sebenarnya untuk bagaimana perempuan itu juga punya ruang-ruang di ranah publik, tidak hanya di ruang domestik gitu ya. Saja. Nah, tapi dalam setiap perjalanannya, karena aku juga banyak menemukan ternyata kalau dulu misal kita di bangku perkuliahan hanya membahas soal teori-teori, ternyata semudah itu ya untuk merebut ruang-ruang untuk perempuan tuh. Tapi ternyata prakteknya tidak semudah itu gitu. Malah banyak kemudian hari ini masih banyak gitu ya yang kita temukan tokoh-tokoh perempuan yang memang dia sudah jadi di pemerintahan gitu, baik daerah maupun nasional gitu, tapi memang kesulitan untuk kemudian bisa mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender di ruang negara seperti itu. Makanya perjalanannya juga sangat panjang. Belum lagi kayak perihal-perihal
ketersinggungan antara perempuan itu masih dibebankan terkait dengan apa ya namanya double burden gitu ya. Jadi memang ketika perempuan ingin fokus untuk berkarir khususnya di kancah nasional gitu ya, itu tuh mereka mengalami banyak juga diskriminasi gitu ya, ataupun misal singgungan-singgungan bahwa jangan terlalu sibuk di publiknya tapi private-nya nggak keurus seperti itu. Jadi memang diskriminasi atau tekanan-tekanan dari masyarakat sosialnya juga masih kita banyak temukan gitu untuk teman-teman perempuan. Betul. Histori perjuangan perempuan di ranah publik itu panjang banget ya Kak, benar-benar. Dan ini kalau misal konteksnya pemilu ataupun pilkada, ya konteks pemilihan lah ya kayak ini bisa kita temukan gitu pengalaman-pengalamannya, baik misal di teman-teman perempuan yang dia itu sebagai penyelenggara, peserta ya maksudnya partai politik misalnya, ataupun misal ya kader-kader partai politik juga kan perempuannya juga banyak ya. Kemudian juga peserta pemilihnya juga, maksudnya pemilih secara umum masyarakat sipil juga ternyata punya sama-sama mereka masih banyak mengalami diskriminasi, tapi mungkin angle ceritanya berbeda-beda kayak gitu. Bener-bener. Nah tadi ngomongin diskriminasi, terus juga peran ganda itu. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kekerasan berbasis gender dan seksual. Nah Kak, di pilkada kali ini nih, menurut Kakak ada nggak sih potensi terjadinya kekerasan berbasis gender dan seksual gitu? Kalau semisal kita melihat ya, sebenarnya sudah banyak sekali aturan-aturan yang memang berupaya untuk melakukan pencegahan terkait dengan kekerasan seksual, khususnya berbasis gender. Karena kalau kita misal hanya ngomongin kekerasan seksual aja, kadang stereotip masyarakat itu hanya berfokus pada yang sering kena kekerasan seksual itu perempuan ya, kayak gitu. Makanya sebenarnya perlu juga sebenarnya kita untuk kemudian lebih menyuarakan lagi terkait dengan kekerasan seksual berbasis gender gitu ya. Karena ternyata juga masih banyak ditemukan diskriminasi gitu ya, baik perempuan ke sesama perempuan, laki-laki ke perempuan, ataupun bahkan laki-laki ke sesama laki-laki juga banyak ya. Makanya itu sensitivitas itu yang sebenarnya sense itu belum kita dapat sampai hari ini, meskipun rentetan aturannya udah banyak loh, baik peraturan perundang-undangan sampai peraturan teknis PKPU itu sudah mengatur bagaimana kemudian pencegahan kekerasan seksual itu agar tidak terjadi pada saat situasi pemilihan seperti itu. Nah, tapi memang karena masyarakat kita kan kita diajarkan dulu oleh masyarakat kita, oleh orang tua kita atau gitu ya, bagaimana budaya patriarki itu bisa langgeng gitu ya. Nah, ibarat kata itu kalau semisal budaya patriarki itu ibarat kayak kita tuh kena polusi, terus kedebuan gitu ya. Terus kita mau bersihin, kira-kira langsung bersih nggak matanya gitu? Kira-kira langsung bersih, maksudnya kita cuci muka nih, apakah misal debu-debunya tuh langsung kita tuh fresh lagi atau enggak ya? Enggak kan? Nah, sama halnya dengan dunia kita sekarang kayak gitu. Walaupun kita sudah melek nih secara peraturan perundang-undangannya masih ada, tapi kalau semisal sense kita, pandangan kita untuk melihat suatu hal khususnya terkait gender itu masih bias, itu undang-undang yang kita sudah ada itu atau yang sudah kita cita-citakan itu akan tetap saja gitu, secara konteks sosial masih akan terus terjadi gitu. Konteksnya kalau semisal di isu pemilihan ini, walaupun regulasinya sudah ada nih yang mengatur, pokoknya penyelenggara pemilu ini nggak boleh ya nikah siri, ataupun misal nggak boleh melakukan tindak pidana kekerasan seksual, ataupun misal tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang itu berkaitan dengan etik moral gitu. Tapi kan masih banyak juga terjadi kan, Kak. Nah itu kan berarti secara individu penyelenggara maupun misal peserta pemilu ataupun pemilih belum ramah terkait dengan konteks-konteks keamanan bagi
perempuan ataupun gender lainnya untuk sama-sama untuk menghindari kekerasan seksual kayak gitu. Iya, berarti walaupun sudah ada nih ya payung hukum kayak gitu ya dari atas sampai bawah kayak gitu, tapi tetap aja ya Kak gitu. Iya, betul. Masih banyak banget, dan tadi udah disebutin sama Kakak penyebabnya ada warisan budaya patriarki, terus juga kepekaan kita, sense kita kayak gitu terhadap isu kekerasan berbasis gender dan seksual ini. Nah, dari yang Kakak tahu nih ya, jumlah kasus yang terjadi di mengenai kekerasan berbasis gender dan seksual ini masih banyak nggak sih gitu? Nah, ini sebenarnya cukup jadi temuan kami pada saat memantau pemilu kemarin ya, karena kalau tahapan pilkada kan baru dimulai ya. Jadi memang banyak sekali Kak ditemukan. Jadi kita kan melakukan pemantauan ke daerah-daerah ya, yang itu juga pemantauannya dilakukan oleh teman-teman daerah juga gitu. Memang banyak sekali diskriminasi yang didapatkan pada saat proses pemilu gitu ya. Kekerasan seksual kan jenisnya banyak sekali gitu ya. Jadi apalagi kalau semisal teman-teman di daerah gitu ya, masih banyak juga yang memang belum aware atau belum terlalu paham terkait bagaimana sih bentuk kekerasan seksual tuh memang cuman fisik aja gitu, hanya berbentuk pelecehan dan kekerasan, ada misal diperkosa atau dan lain-lain, pemerkosaan gitu ya. Ternyata kan jenisnya juga banyak. Diskriminasi terhadap kelompok perempuan, misal ketika penyelenggara pemilu mereka kesulitan untuk mendapatkan akses, misal mereka terintimidasi atau dapat tekanan politik dari beberapa pihak, juga itu masuk dalam kategori kekerasan berbasis gender dong gitu kan. Nah itu menjadi catatan kami sebenarnya, catatan dan temuan kami Kak pada saat itu khususnya untuk penyelenggara pemilu ya Kak di daerah gitu, banyak juga ditemukan. Baik pun terkait dengan proses kampanye juga masih banyak tuh Kak ditemukan. Misal kemarin calon legislatif itu banyak yang mengkampanyekan soal LGBT, misal padahal teman-teman kelompok minornya ini dia tidak melakukan sesuatu apapun, tapi itu dijadikan bahan kampanye itu yang kemudian untuk menggiring bahwa si caleg ini tuh anti LGBT gitu, ayo dukung aku karena aku akan membasmi teman-teman kelompok ini. Padahal kan kelompok-kelompok LGBT ini juga tidak bukan suatu hal yang memang krusial untuk dikampanyekan gitu. Maksudnya itu kan sudah termasuk ke dalam misoginis dan seksisme gitu ya, karena mereka memberikan ujaran-ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu kayak gitu. Nah, pemahaman masyarakat ini kan kemudian dinormalisasi gitu oleh calon-calon pejabat daerah gitu, daerah ataupun nasional, untuk kemudian dijadikan bahan-bahan kampanye mereka seperti itu. Itu miris banget sih menurut aku gitu ya. Berarti kan keterpaparan mereka soal isu-isu gender itu juga belum selesai gitu kan. Belum lagi kalau semisal kita melihat berita-berita terakhir kemarin, banyak juga beberapa penyelenggara yang memang melakukan abuse of power gitu ya, untuk kemudian karena mereka punya relasi kuasa, akhirnya mereka bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap teman-teman perempuan yang mereka juga penyelenggara kayak gitu ya. Yang mana kan kalau relasi kuasa, ketika kita bosnya kemudian kita menyukai tertarik gitu ya dengan satu atau dua orang perempuan yang kemudian dia itu bawahan kita, itu dengan mudahnya gitu ya, kita punya karena punya power, jadi kita dengan mudahnya memberi tekanan-tekanan terhadap kelompok perempuan. Itu yang sangat rentan terjadi gitu, dan sampai sekarang kasusnya masih banyak gitu. Bahkan catatan-catatan Komnas Perempuan juga kan mereka banyak mencatat juga kan terkait dengan dari periode 2019 ya, berarti ke 2024 tuh catatan terjadi kekerasan seksual itu bukannya menurun malah bertambah seperti itu. Itu yang jadi catatan gitu. Jadi pantauan-pantauan kita juga harus sampai sana sih gitu, untuk menjaga bagaimana kelompok perempuan pada saat proses pemilu atau pilkada ini tetap mendapatkan ruang akses yang aman gitu. Jadi kan ini ruang bersama buat kita. Iya, jadi dari periode yang sebelumnya nih di tahun 2019 ke 2024 ini bukannya mengurang, malah
bertambah. Kalau Iya, benar. terkait dengan evaluasi pilkada pemilu kemarin ya kayak. Aku juga lihat tuh di jalanan masih banyak banget peserta pemilunya ya, itu bahkan kampanyenya dengan bahasa-bahasa seksisme. Iya, betul, gitu. betul. Dengan bahasanya apa tuh ya? Flyer yang lebar banget di tengah jalan dengan bahasa yang seksisme kayak gitu. Bahkan kalau semisal kita melihat kalau sekarang kan konteksnya adalah kita bagaimana untuk kalau kemarin calon legislatif kita agak susah juga ya untuk kemudian track recordnya itu bisa dilacak bagaimana gitu ya Kak. Kalau sekarang kan calon tiap daerah kan kita bisa hitung gitu. Iya. Kita bisa lebih, harusnya sih masyarakat sipil harus lebih awas lagi sih untuk kemudian bisa melihat ini calon kita yang akan kita pilih ini track recordnya kayak gimana ya. Dia punya catatan merah nggak soal kekerasan seksual atau misal jangan-jangan statement-statement yang dikeluarkan calon pejabat publik ini pernah nih mengeluarkan statement-statement yang kiranya seksis gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kalau kita berkaca, ini aku boleh sebut nama gak sih? Jangan deh kalau nama. Jadi misal konteksnya kemarin ada salah satu calon gubernur yang memang mau maju gitu ya di provinsi salah satu provinsi ya di DKI Jakarta gitu ya. Dia kan beberapa lalu membuat cuitan di Twitter gitu ya Kak terkait konten yang kemudian memang dia tidak menyebutkan sipulan gitu si A atau si B. Tapi konteksnya kalau berbicara isu gender dia kan berbicara soal laki-laki, perempuan dan kelompok lainnya gitu kan. Dia menyebutkan salah satu kelompok gender yang memang kemudian konotasinya menyudutkan gitu. Dan statement terakhir ketika dia selesai mencalonkan maksudnya sudah mendaftarkan diri gini ke KPU gitu ya. Dengan statement tersebut dia ditanya wartawan, dia tidak menyesal. Itu sedih banget gitu. Aku maksudnya memangnya apa namanya konsultan politiknya tidak memberi saran atau apa gitu. Bener maksudnya banget. Kan itu bahaya banget ya. Which is kelompok-kelompok di kelompok urban itu sekarang udah mulai melek gitu isu gender. Kok ini pejabatnya, calon pejabatnya nggak melek sih gitu kan. Itu yang sangat disayangkan. Jangan sampai nih pemimpin kita ini pemimpin yang bias gender gitu betul. Bahaya banget sih. Jadi memang kayaknya kita juga perlu ya ke depan ini kan sudah mulai sudah selesai ya tahap pencalonan. Kemarin sudah terdaftar semua gitu. Kemarin kan juga KPU melakukan perpanjangan untuk pencalonan calon tunggal ya. Kan ini udah selesai, kita tunggu gitu ya. Kita harapannya sih teman-teman lembaga ataupun CSO bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang baik gitu ya untuk kedepannya bagaimana calon pejabat daerah ini bisa lebih inklusif lah gitu untuk kemudian memberikan program-program, kemudian dan lain-lain kayak gitu. Iya. Ini panas banget ya pembahasannya ya. Panas pembahasannya. Nah Kak, kalau dari yang tercatat nih, apa aja sih jenis kekerasan berbasis gender nih yang telah tercatat kayak gitu? Nah Kak, kalau pun semisal spesifiknya bentuk kekerasannya itu apa aja gitu, bisa kita temukan. Misal kalau kemarin dari hasil pantauan kita, mulai dari pelecehan seksual gitu ya, kemudian juga ada juga yang terkait dengan abuse of power yang tadi aku sebutkan, bahkan sampai intimidasi Kak, terhadap salah satu penyelenggara pemilu juga gitu ya, yang dia kelompok perempuan. Jadi memang konteksnya banyak sekali Kak. Kayak misal pemilih juga rentan sekali sebenarnya untuk mendapatkan kekerasan seksual. Kayak misal mereka dapat tekanan dari peserta politik untuk kemudian ayo pilih aku atau kamu harus jadi tim kampanyenya si A. Kalau enggak misal aku sebarin nih video kamu. Itu kan maksudnya ancaman-ancaman tersebut kan sensual, berkaitan dengan sensualitas dan
tekanan-tekanan terhadap kelompok perempuan gitu, dan itu ancaman seperti itu kan juga masuk kategori kekerasan berbasis gender kayak gitu. Jadi memang konteksnya kalau di pemilu dan pilkada ini banyaknya terkait dengan abuse of power yang dilakukan oleh baik peserta pemilunya ataupun misal penyelenggara pemilunya gitu. Yang paling rentan adalah kelompok perempuannya sih sebenarnya untuk mendapat perilaku tersebut kayak gitu. Dan catatannya itu lumayan signifikan banget. Wah, iya. Dan aku juga ada nih sempat notice banyak banget nih kekerasan berbasis gender online. Nah, teman-teman tuh kadang nggak aware, kayak dapat komen yang agak seksisme atau kayak gitu, mereka nggak ngeh nih, oh ternyata saya telah dilecehkan atau saya telah mendapatkan kekerasan berbasis gender kayak gitu. Itu juga banyak ditemukan ya, itu tadi karena masyarakat kita itu memandang bahwa maskulinitas feminitas itu terbagi gitu. Jadi maskulin itu hanya untuk laki-laki, feminitas itu hanya untuk perempuan. Padahal kan tidak seperti itu gitu ya. Nah, kadang banyak juga kalau di konteks sosial media itu Kak, ketika kita beradu argumen itu ujung-ujungnya kalau semisal argumennya udah habis, ujung-ujungnya malah mengkerdilkan individu gitu. Betul. Yang bahaya gitu, jatuhnya nanti malah jadi doxing kayak gitu. Itu kan juga banyak terjadi gitu ya. KBGO itu juga apalagi kalau sekarang kan peserta pemilunya banyak kampanye di sosial media juga kan, mau TikTok, Instagram, YouTube ataupun sosial media lainnya, itu banyak juga. Itu aku kadang suka miris banget lihat komentarnya tuh, apalagi di TikTok itu kayaknya banyak banget buzzernya ya. Maksudnya itu filterisasinya susah juga gitu kan, dan maksudnya masih banyak juga ternyata kelompok-kelompok yang memang belum teredukasi bagaimana sih kemudian bersosial media yang sehat itu gitu. Jangan sampai nanti tendensinya malah bisa dipolisikan karena ternyata cuitan yang dinormalisasi tidak sengaja itu ternyata berbentuk kekerasan. Iya, betul. Tadi kakak juga udah nyebutin nih kelompok rentan tuh dari kelompok perempuan kayak gitu. Nah, kalau kakak nih melihat di lapangan nih, ketika kakak ke lapangan, kakak menyuarakan mengenai kekerasan berbasis gender dan seksual nih ya dalam konteks pemilu ataupun pilkada nih, ada kesulitan nggak sih Kak? Iya Kak. Jadi kami di JPPR itu sedang berupaya gitu ya untuk kemudian berangkat ke daerah-daerah yang memang masuk kategori daerah yang rawan ketika proses pemilu gitu kan. Itu ada tuh Bawaslu punya catatan tersendiri terkait indeks kerawanan pemilu gitu ya, daerah-daerah mana aja gitu. Nah, kita mengajak jadi kita punya sekolah inklusif berkeadilan. Jadi kita mengajak teman-teman perempuan, teman-teman disabilitas, teman-teman LGBT gitu untuk kemudian belajar bersama kami untuk melakukan pemantauan. Karena ketika mereka punya kesadaran untuk aku juga ternyata harus mawas nih terkait dengan isu-isu hari ini, isu pilkada misal, entah itu mantau kampanyenya, mantau ketika di pencoblosannya gitu, ataupun misal ketika lagi tahapan nih ada nih terjadi nih beberapa kelompok gender yang memang dia mendapatkan kekerasan gitu ya dari entah itu kelompok penyelenggara ataupun lainnya gitu ya. Nah, itu gimana caranya kita bisa mengadvokasi bersama-sama gitu. Entah itu menyediakan ruang layanan ataupun misal melakukan aduan ke Bawaslu terkait, ataupun misal kan kalau daerah banyak ya Bawaslu tingkat provinsi sampai kabupaten kota ada kayak gitu. Nah, itulah maksudnya tugas-tugas masyarakat sipil untuk kemudian memberikan ruang aman bersama tuh juga butuh itu. Nah, PR-nya adalah kemudian banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang tidak terungkap karena mereka bingung harus lapor kemana Kak. Oh iya. Iya, jadi misal mereka takut juga lapor ke Bawaslu gitu ya.
ataupun lapor ke lembaga-lembaga aduan gitu. Mereka juga masyarakat masih banyak yang belum berani untuk speak up karena itu pertama mereka takut stigmatisasi masyarakat, atau kedua mereka takut dapat ancaman atau diskriminasi dari pelaku kayak gitu. Jadi masih PR juga untuk kita kemudian mensosialisasikan bagaimana kemudian masyarakat tuh gak usah takut untuk speak up gitu. Kita juga sebagai CSO harus rajin-rajin nih gitu untuk mengajak masyarakat untuk kalau menemukan suatu hal gitu terkait dengan pemilu dan pilkada apapun konteksnya, silahkan laporkan gitu. Betul iya. Berarti memang kalau kita ke lapangan, ke daerah-daerah itu masih banyak banget masyarakat yang terbilang takut kayak gitu ya Kak, takut dan bingung ini harus melapor kemana kayak gitu. Nah, selain ada rasa takut, terus juga kebingungan, respon masyarakat nih menerima ketika Kakak di lapangan mensosialisasikan mengenai kekerasan berbasis gender dan seksual ini di konteks pemilu ataupun pilkada, respon masyarakatnya itu apa lagi Kak? Sebenarnya kalau respon masyarakat mereka sudah aware, sudah banyak yang aware ya terkait dengan isu-isu tersebut. Hanya saja memang konteksnya kadang mereka setelah merasakan baru ternyata aku tuh itu masuk kategori pelecehan. Baru ngeh ya. Iya, jadi karena kan secara physically juga kita kadang ketika misal kita dapat kekerasan seksual juga nggak bisa langsung ngelawan ya, meskipun misal kakak aktivis perempuan tapi bisa jadi dalam kondisi tertentu udah mendapatkan kekerasan seksual misal di jalan ataupun misal oleh bos kita gitu, pasti kan kita nge-freeze ya, kayak betul. Kita butuh waktu untuk kemudian mencerna ini apa yang sudah terjadi pada diri saya gitu. Nah maksudnya kerentanan itu mungkin terjadi. Nah, sisanya adalah bagaimana kemudian kita jadi teman mereka gitu, supaya kita lebih sensitif dan peka gitu bahwa tidak mudah loh mendapatkan kekerasan seksual itu gitu. Jadi bagaimana kemudian juga kita sebagai tim pemantau pemilu dan pilkada tuh juga harus jadi teman mereka gitu. Kalau sepun misal ternyata mereka mendapatkan kekerasan seksual. Jadi aku pengen banget gitu ngajak teman-teman supaya tugas untuk melakukan penghapusan kekerasan seksual tuh nggak hanya dilakukan oleh teman-teman NGO perempuan aja, tapi semua NGO yang fokus di isu pemilu, lingkungan, apalagi ekonomi dan lain-lain juga harus melek lah, harus menuangkan keresahan-keresahan itu gitu ya kan, karena kita tuh punya relasi dengan berbagai gender lainnya itu kan dalam kehidupan sosial kita pasti ada, jadi memang kita harus saling jaga sih kayak betul. Tadi udah kakak jelasin juga kayak kita nih ya NGO yang lain tuh juga harus aware mengenai isu-isu gender dan lain-lainnya. Nah, kalau sebagai masyarakat nih, sebagai individu, apa sih Kak yang bisa dilakukan gitu? Nah, kalau aku ya misal memposisikan diriku sebagai masyarakat sipil, aku kan konteksnya kalau aku dulu kan memang aktif gitu ya, dari zaman mahasiswa udah aktif dan tertarik gitu dengan isu gender, kemudian feminis dan lain-lain kayak gitu ya. Kalau misal aku diposisikan aku dengan yang tidak tertarik dengan isu itu, aku pengennya sih kayak lebih rajin lagi sih untuk cross check ya, pengetahuan apa saja yang memang ketika ada keresahan tertentu nih, misal kita kayak ini aku habis misal dapat ancaman chat dari orang yang nggak kenal, terus aku dipaksa untuk memilih salah satu pasangan calon itu misalnya bentuknya apa ya gitu ya. Nah, aku akan cari tahu sih dan akan sharing gitu ke teman-teman yang memang expert gitu ya, ataupun kalau misal nggak expert, minimal kita cerita ke orang tua, karena orang tua kan pasti tahu ya kemana dia harus melaporkan gitu ya. Misal orang tua juga pasti kan akan mengarahkan, Dek kamu sebaiknya Dek kamu harus kayak gini gitu, akan mengarahkan kan, nggak mungkin enggak gitu ya. Nah, jadi kayak hal-hal sekecil apapun yang teman-teman nantinya teman-teman temukan baik sosial media ataupun secara live gitu, misal teman-teman dapat ancaman ataupun
kekerasan secara fisik. Misal nanti kan kampanye tuh biasanya banyak ya konvoi-konvoi, terus teman-teman misal nggak ikut kampanye tapi teman-teman mendapatkan pelecehan seksual oleh tim kampanye, itu jangan takut untuk melapor. Betul, itu bisa banget jadi strategi ya buat kita sebagai orang muda, perempuan muda, untuk teman-teman yang di luar sana, itu bisa jadi strategi untuk menghadapi situasi yang tadi udah Kak Dila sebutin tuh. Nah, dan kadang tuh juga yang sering ditemukan kalau di sosial media, kadang kan apa-apa tuh kudu viral dulu ya Kak ya. Tapi viral itu bagus, tapi alangkah baiknya kalau sebelum viralkan itu kita harus konsultasi dulu nih sama teman-teman yang memang kayak misal dari KPI misal punya layanan khusus gitu ya untuk kemudian layanan konsultasi. Itu kita butuh banget caregiver yang memang bisa memberikan keamanan buat kita gitu. Misal ketika kita viral kemudian malah kita bukannya dibela malah didoxing gitu kan, itu bahaya banget gitu. Jadi memang step-stepnya memviralkan sesuatu itu bagus, tapi kita juga harus hati-hati seperti itu. Betul. Jadi ya yang bisa dilakukan orang muda tuh biasanya nih ya, kalau sekarang banyak banget nih, oh ada kasus ini gitu, kita viralin kayak gitu. Tapi ya alangkah baiknya sebelum memviralkan itu kita cross check dulu atau kita konsultasi dulu gitu. Jangan sampai kita memviralkan sesuatu tapi kita nggak punya ruang aman. Betul. Yang paling penting adalah ruang aman sih. Jadi kita harus cari dulu nih siapa yang bisa memberikan kita ruang aman kayak gitu, untuk kemudian ini aku ini beneran kan aku maksudnya memvalidasi apa yang dia alami, kemudian dia dapat perlindungan itu. Benar tadi udah ngomongin udah masuk ke ruang aman nih ya. Nah Kak, di Koalisi Perempuan Indonesia nih sekarang dalam program generasi gender nih kita tuh lagi ngedorong adanya pelibatan orang muda kayak gitu yang bermakna yang bermakna dan inklusif juga nih dalam mewujudkan kesetaraan gender kayak gitu. Nah, kalau dari pandangan Kakak tadi kita udah ngomongin ruang aman yang ideal tuh ya, alangkah baiknya ruang aman yang baik itu yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh teman-teman dalam konteks pemilu ataupun pilkada itu ruang aman yang seperti apa Kak? Iya, karena ini juga jadi keresahan kita semua gitu ya, ketika misal banyak kelompok perempuan itu juga kan masih terkategorikan kelompok marginal ya. Walaupun misal mereka pejabat daerah, tapi kita lihat banyak juga mereka tuh tidak menghasilkan produk-produk hukum yang sensitif terhadap gender, karena ya dia punya ruang politik lainnya gitu. Jadi dia juga punya banyak tekanan-tekanan oleh teman-teman politik lainnya gitu ya. Dan itu kita tidak bisa kita pungkiri. Nah, yang harus kita lakukan adalah kemudian kita juga mensupport teman-teman perempuan yang ada di legislatif, di kelembagaan negara ataupun misal di lembaga daerah, itu juga kita harus support. Karena apa? Karena mereka lah yang bisa mengakomodir hal-hal yang kemudian jadi keresahan kita menjadi suatu substansial, entah itu regulasi atau program atau kebijakan kayak gitu. Nah, jadi memang ketika misal ada kelompok perempuan yang memang membuat statement atau aturan yang memang tidak berkaitan dengan isu gender, itu kita harus memberikan masukan-masukan gitu ya. Masukan-masukan itu harus diberikan gitu oleh kita sebagai masyarakat sipil kepada teman-teman perempuan yang ada di lembaga negara situ gitu. Jadi akhirnya kita bisa punya ruang aman gitu, untuk kemudian kan kemerdekaan kelompok perempuan itu tidak hanya untuk kelompok perempuan saja ya, tapi untuk semua kelompok disabilitas, LGBT dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi maksudnya kelompok-kelompok rentan itu juga harus disuarakan juga gitu. Maksudnya hak-haknya dan diskriminasi itu tuh harus dihilangkan kayak gitu. Jadi regulasi tidak cukup, kita butuh support juga untuk teman-teman berkiprah, mendorong teman-teman perempuan untuk berkarir di
strata yang lebih tinggi juga itu harus kita support loh gitu. Apalagi kan kalau kita melihat di Jawa Timur calon kepala daerahnya perempuan semua ya. Itu menarik banget sih. Harus kita sorot juga isu-isu gender apa aja yang akan mereka programkan gitu. Itu harus kita capture sih kalau semisal mereka punya gagasan-gagasan yang menarik soal isu perempuan. Kayak gitu. Iya, itu harus digarisbawahi itu ya, benar-benar. Ini pembahasannya ini kalau menurut aku ya ini panas banget, super panas pembahasannya. Ini aku hanya memberikan gambaran umum ya. Agak ngeri lagi kalau semisal kita berbicara kayak daerah A, B, C, D. Ini tuh memang secara konteks, secara umum mungkin kayak ada terjadi ini. Tapi kalau misal kita tahu nih sampai ke grassroots itu serem banget sih. Makanya itu masih jadi PR kita bersama, Kak. Iya, luar biasa, keren banget Kak Dila ini, ya ampun. Nah, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Oke. Nggak berasa banget ya? Iya, nggak berasa, ngobrolin alur gitu. Bener. Aku mau nanya nih, Kak Dila nih pasti suka baca buku, nonton film. Suka baca buku, nonton film gak sih, Kak? Aku suka banget nonton film. Iya? Aku suka banget nonton. Keren banget nih. Nyambung pertanyaannya nih. Apa nih? Ada nggak sih buku nih ya, ataupun film yang Kakak rekomendasikan nih untuk teman-teman muda, untuk perempuan muda di luar sana, untuk memperluas lagi nih pengetahuan mengenai isu kekerasan berbasis gender dan seksual ini di isu-isu pilkada ataupun pemilu kayak gitu. Ada nggak sih, Kak nih? Menariknya adalah sekarang tuh banyak ya sutradara atau produser yang memang dia itu filmnya memang konteksnya bukan soal gender ya, tapi mereka sudah mulai nih memberikan bumbu-bumbu gitu untuk konteks-konteks ini tuh nggak adil gender. Itu menarik banget sih. Dan aku tuh sangat suka gitu kalau misal film-film yang sense of gendernya itu main gitu, Kak. Nah, memang kalau konteks pemilu dan politik ya, aku punya salah satu rekomendasi drama, boleh nggak sih? Boleh. Drama kayaknya penonton sebagian subscribernya KPI juga pasti suka banget ya nonton drama Korea gitu ya. Jadi aku pernah tuh nonton 1 tahun yang lalu judulnya Queen Maker, Kak. Pernah nonton nggak? Aku tahu Queen Maker. Itu bagus banget keren. Gitu ya, karena bagaimana kemudian sesama perempuan itu bisa mendukung supaya si perempuan itu tuh bisa jadi satu pejabat itu kan sama aja empowerment, maksudnya woman support woman lah ya gitu ya. Tapi kan itu konteksnya banyak, mulai dari ternyata nggak semudah itu loh mendukung perempuan untuk pencalonan itu gitu. Mulai dari dia dapat doxing, ancaman, keluarga anaknya mau dibunuh lah, terus keluarganya ancur-ancuran, terus juga stigmatisasi masyarakat terkait dengan wanita karir, sampai kekerasan seksual ada di situ. Jadi itu menarik banget sih buat ditonton untuk sebagai referensi bahwa teman-teman perempuan yang berkarir ini juga mereka berhak kok untuk berkarir, dan mereka tuh layak kok untuk ada di posisi-posisi strategis, khususnya di wilayah kemasyarakatan, negara, dan lain-lain gitu. Kata siapa gitu, perempuan tuh hanya jago di domestik aja. Hari ini tuh udah nggak level ya kalau misal kita membagi-bagi ruang domestik dan publik tuh hanya untuk signifikasi gender tertentu aja gitu. Jadi stop menstigmatisasi perempuan itu mendapatkan beban ganda. Perempuan bisa berkarir, perempuan juga berhak gitu untuk mendapatkan ruang aman seperti itu. Tadi dramanya Queen Maker. Kita bisa belajar asik melalui drama. Kan suka yang berepisode-episode gitu. Lebih seru kayak gitu sih. Aku juga lebih suka yang drama kayak gitu ya. Lebih dapet kayak gitu kalau berepisode-episode kayak gitu. Obrolan kita itu asik banget ya, nggak berasa. Nah, sekarang kita udah ada di penghujung podcast nih. Sayang sekali kita udah dapat banyak informasi dari Kak Dila nih yang sangat inspiratif, yang sangat luar biasa. Kita tadi udah dapat insight pengetahuan mengenai pilkada, pemilu, perempuan berpolitik, termasuk juga tadi ada kekerasan berbasis
gender dan seksual di dalam pemilu ataupun pilkada. Nah, teman-teman kalau merasa informasi ini penting banget, video ini penting banget dan harus ditonton oleh orang banyak, jangan lupa share video ini. Dan juga yang paling penting adalah untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube-nya Koalisi Perempuan Indonesia. Aku mau bilang terima kasih nih untuk Kak Dila sudah mengundang aku. Luar biasa banget. Hot banget ya pembahasannya ya. Makasih banyak ya Kak Dila. Sama-sama, terima kasih juga. Ada pesan penutup? Cukup ya. Oke. Tadi udah menyemangati teman-teman pemantau masyarakat sipil, ayo mantau pilkada bareng-bareng. Ayo kita pantau bareng-bareng. Orang muda, perempuan muda ya. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast Ngobrol bareng Koalisi Perempuan Indonesia. Bye, ketemu lagi. Thank you Kak.